Salam jumpa Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Semoga sehat dan sukses selalu. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi sebuah aplikasi yang bernama RTM dari Tekindo. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang bermanfaat untuk memonitor permasalahan dari suatu tim dalam proses bisnis yang umum dialami oleh perusahaan-perusahaan atau tim yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, saya akan langsung saja menuju aplikasi ini. Jadi alamat URL-nya adalah di rtm.tekindo.my.id. Bisa dilihat di layar. Kemudian kita menuju login. Jadi untuk menggunakan aplikasi ini harus terdaftar terlebih dahulu menjadi member atau free member, kemudian login dengan alamat email yang didaftarkan dan password. Nah, ini tampilan pertama. Kita lihat ada beberapa menu yang akan kita tinjau. Pertama adalah RTM. Nah, di sini terlihat daftar yang berisi informasi mengenai kelompok-kelompok permasalahan. Umumnya permasalahan itu dirangkum dari rapat atau risalah rapat ataupun permasalahan rutin yang dialami sehari-hari yang perlu dimonitor secara efektif dan konsisten. Dari daftar ini, jadi ada di sini ada salah satunya ada tombol merah, ada tombol-tombol merah. Bila kita klik, maka akan muncul daftar permasalahan. Ya, umumnya di dalam sebuah risalah rapat ada permasalahan, tindak lanjut, dan ada target penyelesaian, ada PIC, dan lain-lainnya. Nah, di sini permasalahannya hanya dikelompokkan berdasarkan tanggal dan permasalahan sekarang dan permasalahan yang lalu. Nah, di sini juga ada gambar yang bisa ditampilkan terkait dengan informasi permasalahan yang ada. Sementara kita lanjut dulu, kalau tombol hijau ini ada tombol hijau, kita klik maka akan muncul daftar rencana tindak lanjut untuk satu permasalahan ini. Di sini ada rencana tindak lanjut. Kemudian di dalam rencana tindak lanjut ini ada juga tombol warna coklat muda atau kekuningan ini. Kalau kita klik, maka akan muncul monitor proses RTL. Nah, monitor ini adalah informasi yang bisa diinput terkait dengan action terakhir atau tindakan yang sudah dilakukan oleh PIC yang bersangkutan. Jadi dengan adanya informasi ini, maka setiap anggota atau setiap member dari rapat akan bisa melihat perkembangan dari suatu rencana tindak lanjut. Jadi ini bisa ditambah informasi selalu diupdate. Nah, pada baris yang merupakan judul rapat atau judul permasalahan ini, ada tombol print RTM. Ini kalau kita klik, maka
laporan tadi akan tercetak dalam format seperti ini. Dan ini kebetulan contoh logonya bisa diganti. Kemudian ini bagian kanan juga ada informasi, bisa diganti dengan file gambar yang disiapkan terlebih dahulu. Jadi di sini akan muncul tanggal permasalahan, ada permasalahan, kemudian rencana tindak lanjut, dan kemudian ada PIC berupa informasi email, kemudian tanggal target penyelesaian dari permasalahan ini atau rencana tindak lanjutnya, kemudian status. Nah, status ini secara otomatis nanti akan diambil dari informasi monitor proses tadi yang terbaru. Itu bagian informasi yang ditampilkan. Kita kembali ke daftar. Nah, tadi informasi RTM tadi adalah permasalahan secara keseluruhan. Bisa terjadi dari beberapa rapat. Ini juga mungkin ada rapat yang lain, kemudian ada permasalahan yang lain. Kita tutup. Ada lagi yang lain, ini untuk tes. Demikian seterusnya. Nah, kita kembali ke yang pertama. Misalnya kita ingin mencetak seperti tadi. Tinggal klik print RTM. Kemudian menu selanjutnya yang ingin saya informasikan adalah RTM PIC. RTM PIC ini merupakan informasi dari rapat dan permasalahan ini yang terkait dengan PIC yang login. Jadi username yang login. Jadi misalnya Anda yang login, maka permasalahan yang muncul di sini adalah permasalahan yang menjadi tanggung jawab Anda. Jadi PIC-nya Anda seperti itu. Bisa kita lihat di sini rencana tindak lanjutnya ada PIC. Nah, ini sama dengan yang ada di dalam pengguna yang login. Nah, seperti ini. Jadi di sini manfaatnya adalah untuk mengetahui semua permasalahan yang menjadi tanggung jawab Anda atau PIC. Dan informasi yang di sini bisa diupdate adalah informasi monitor RTL ini. Bisa ditambah baru atau bisa juga diedit. Kemudian kita lanjutkan kepada menu MHI. Ini adalah menu untuk memonitor permasalahan yang harus di-update informasinya hari ini. Jadi MHI ini adalah monitor hari ini. Jika pada saat mengupdate informasi, Anda memasukkan tanggal target monitor berikutnya, maka akan muncul di sini. Nah, sekarang ini dari semua PIC Anda tidak ada permasalahan yang harus dimonitor hari ini. Nah, kita coba kembali ke RTM. Kita edit salah satu rencana tindak lanjut. Misalnya ini rencana tindak lanjut. Di sini ada beberapa informasi. Nah, misalnya
freelancer Hamid sudah bekerja. Ini misalnya monitornya kita monitor plus ini artinya monitor berikutnya. Jadi kapan kapan waktunya Anda akan memonitor lagi sudah bekerja misalnya akan memonitor lagi atau memberikan informasi lagi untuk update. Misalnya mungkin ada kendalakah freelancer ini misalnya ada atau kapan dia akan selesai atau bagaimana progresnya. Nah, misalnya kita monitornya itu jatuhnya tanggal hari ini. Hari ini hari ini adalah tanggal 29 Oktober. Maka kita ganti jadi 29 Oktober. Ini untuk memunculkan pada MHI. Jadi rencananya tadi bebas. Anda merencanakan misalnya pada saat memasukkan update data, oh akan dimonitor lagi besok. Berarti diisi tanggal besoknya. Akan dimonitor lagi minggu depan. Itu diisi tanggal tanggal minggu depannya seperti itu. Nah, data tadi sudah tersimpan akan monitor ini akan dilakukan tanggal 29 Oktober. Kita kembali lagi ke MHI, monitor hari ini. Hari ini tanggal 29 Oktober. Nah, ini ada item yang muncul. Ini yang akan dimonitor. Jadi akan muncul pada hari ini yang perlu dimonitor adalah permasalahan ini. Garis border judul laporan masih muncul saat dicetak. Carikan freelancer. Freelancer perlu info database sebagai contoh. Nah, ini update yang terakhirnya. Maka pada saat ini tentunya akan dimonitor lagi apakah database-nya sudah dikirim misalnya atau sudah di email ke freelancer dan seterusnya. Jadi informasinya diupdate di sini dengan tambah baru. Misalnya ditambah uraiannya database uh, base sudah disiapkan dan dikirim ke freelancer. Tanggal monitornya tentunya tanggal 29 hari ini. Kemudian target monitornya ini supaya muncul hari ini lagi kita buat tanggal 29. Harusnya monitornya lagi mungkin besok atau 2 hari lagi, tapi kita buat hari ini supaya dia muncul di layar. Nah, di sini dia langsung ini monitor terakhir. Di, harusnya target monitor ini secara logika bisa dilakukan besok atau minggu depan dan lain sebagainya sesuai dengan urgensi dari permasalahan ini atau sesuai dengan targetnya. Misalnya targetnya 3 hari lagi itu tiap hari dimonitor bisa seperti itu. Jadi sampai tadi kita sudah sampai menu monitor hari ini. Kita lanjut dengan user settings. Nah, pada user setting ini kita bisa mengganti logo. Logo ini sesuai dengan perusahaan atau instansi tempat Anda bekerja atau bisa diisi dengan informasi lain. Misalnya tidak pakai logo tapi informasi lain tapi dibuat dalam bentuk
gambar, file gambar, image yang diupload ke sini. Ini untuk di sebelah kanan juga informasi tertulis. Jadi ganti sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini bisa dihapus dan diganti, dihapus dan diganti. Sementara tidak perlu dilakukan perubahan, kita kembali ke daftar. Jadi demikian review singkat yang bisa saya bagikan hari ini. Jadi RTM ini berfungsi untuk melihat permasalahan secara keseluruhan dari berbagai rapat atau komunikasi dengan berbagai perusahaan atau kelompok kerja. Kemudian ini ada RTM PIC akan menampilkan semua permasalahan dan tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab Anda. Kemudian dalam MHI ini akan memunculkan semua permasalahan yang harus Anda monitor pada hari ini. Dan syaratnya harus pada saat mengupdate informasi, Anda tentukan kapan akan mengupdate informasi dan memonitor perkembangan dari rencana tindak lanjut yang menjadi tanggung jawab Anda. Demikianlah saya kira manfaat dari RTM ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan di lain waktu saya akan membuat video tutorial untuk bagaimana cara memasukkan data dan mengedit data yang ada di aplikasi RTM ini. Dan aplikasi ini juga bisa diakses di HP tentunya, mobile, dan memiliki tampilan yang sedikit berbeda, lebih ringkas daripada di laptop atau Windows. Baik, sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa lagi. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih.